Setelah dilakukan pembacaan fakta integritas yang diikuti oleh seluruh peserta pelatihan, selanjutnya dilakukan penandatanganan fakta integritas yang dilakukan oleh perwakilan peserta, Kepala BKPPD Kota Kediri, dan Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur. Pelatihan kepemimpinan administrator ini akan diikuti oleh 30 aparatur sipil negara, terdiri dari 2 orang kepala bagian di Sekretariat Daerah Kota Kediri, 2 orang kepala bagian di Sekretariat DPRD Kota Kediri, 1 orang inspektur pembantu pada Inspektorat Kota Kediri, dan 25 orang kepala bidang OPD Kota Kediri. Penyematan tanda peserta secara simbolis oleh Wali Kota Kediri yang menandakan pelatihan kepemimpinan administrator resmi dimulai. Ya, ini kan sebenarnya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Selain menjadi syarat kita ingin terstandarisasi gitu. Jadi terkait mereka nanti di eselon 3 itu harus memanage orang dengan baik, mempunyai terobosan juga bekerjanya secara cerdas juga, karena ada indikator-indikator yang mereka harus penuhi gitu. Kadang-kadang mereka bekerja tidak memikirkan indikatornya apa, bekerjanya arahnya kurang jelas. Nah, padahal sudah ada indikator-indikator yang dibuat oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah dalam RPJMN maupun RPJMD. Nah, itu yang perlu saya ingatkan kepada mereka. Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur mengatakan, selain melayani masyarakat dan melakukan kegiatan pemerintahan, penting bagi seorang ASN untuk mengevaluasi dirinya dengan melakukan pendidikan dan pelatihan. Para peserta PKA Angkatan 1 Pemerintah Kota Kediri yang kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selamat, Anda sudah mengikuti hari ini kegiatan PKA. Artinya Pak Wali, mereka harus siap menjadi pemimpin perubahan di instansinya masing-masing. Mereka mengikuti kegiatan ini bukan hanya seremonial atau formal belaka, karena memang ada hal yang menjadi peraturan pemerintah bahwa diklat kepemimpinan adalah salah satu syarat untuk mereka menduduki suatu jabatan. Namun di luar dari hal tersebut, yang terpenting adalah mereka mereview kembali sebagai seorang ASN, sebagai seorang PNS yang harus melakukan perubahan di instansinya masing-masing. Yang terpenting adalah inovasi profesional, integritas dan kompetensi yang harus ditingkatkan. Jadi mereka sudah melaksanakan kegiatan luar biasa melayani masyarakat, terutama di pemerintah kota, terjun terus langsung ke masyarakat, melaksanakan kegiatan di pemerintahan, di OPD-nya masing-masing. Tapi di satu sisi mereka harus mereview dirinya, melakukan pendidikan dan pelatihan, bagaimana sih apa yang sudah dilakukan mereka selama ini di pemerintahan. Tingkatan mereka adalah administrator, yang sedikit lagi apabila mereka berprestasi, beliau-beliau ini berprestasi, melakukan suatu langkah-langkah yang luar biasa bekerja sama dengan pimpinannya, kepala OPD-nya masing-masing, maka tidak menutup kemungkinan mereka adalah calon-calon pemimpin eselon 2 ke depan yang akan datang. Makanya kami berharap hasil kelulusan nanti ke depan yang ada di PKA ini, di Kota Kediri ini, mudah-mudahan menunjukkan suatu grafik yang luar biasa. Nantinya kalau ada yang menjadi ranking 1, menjadi suatu prioritas kami nanti, inovasi yang dibuat nanti mungkin menjadi kiblat buat kabupaten kota yang lain. Kami berharap ini menjadi contoh yang akan bagus buat kita semua. Mungkin itu pengantar kami, Pak Wali dan teman-teman sekalian peserta PKA. Kami berharap dalam pelaksanaan kegiatan ini betul-betul dilaksanakan dengan baik, mengikuti kegiatan dengan baik, lakukan inovasi yang harusnya dilakukan di setiap OPD masing-masing, karena Anda selain di kelas juga akan langsung terjun ke instansinya masing-masing, tetap melayani masyarakat selama pendidikan, sehingga tidak ada yang tertinggal. Semua berjalan, pendidikan jalan, kegiatan ke kantoran atau instansi Bapak Ibu sekalian tetap juga jalan.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, memberikan pesan agar ASN dalam bekerja harus memahami tentang ilmu manajemen, di mana dalam ilmu manajemen ini dibutuhkan kompetensi. Nah, sudah barang tentu bahwa Bapak Ibu semua di sini harus memiliki paham, ya, harus paham tentang ilmu manajemen, karena Bapak itu adalah yang akan menggerakkan orang-orang itu. Nggak tahu itu nanti ada di mana dinasnya atau apa. Yang jelas memanage itu butuh kemampuan. Tidak semua orang bisa memanage. Butuh kemampuan. Orang agar ngongkon gitu ya, disuruh, kadang-kadang orang nggak mau disuruh. Itu saya juga pernah merasakan. Wah, disuruh kok nggak jalan ya, diginiin kok nggak jalan. Ternyata imbasnya di mana? Indikatornya. Nah, kemarin dipecahkan, ternyata Kediri bisa. Karena apa? Ya, karena ada teamwork. Kalau teamworknya nggak jalan, ya maka mau ngomong apa aja bullshit semuanya. Bohong, nggak akan pernah bisa bagus. Itu. Jadi kita kerja hati-hati. Harus smart, harus sebagai apa namanya, macam-macam lah. Kalau ASN ini kan tantangannya besar nih, karena mereka bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan semuanya. Yang pertama adalah itu, Bapak Ibu, ini kita masih bicara secara internal ya. Kalau internal, Bapak Ibu harus pertama adalah permintaannya nasionalis, harus nasional semuanya kuat. Berikutnya adalah harus kerjanya itu baik, harus kompeten, harus ideal. Teamworknya juga harus bagus. Itu tidak boleh, tidak bisa ditawar. Teamwork bagus tuh gini kadang-kadang. Ada indikator yang dibuat, indikator itu yang buat Bapeda ya, selalu Bapeda ya kalau dilakukan. Ada indikator yang harus ditopang oleh 4 atau 5 dinas. Bisa dipahami ya. Jadi indikator itu bisa diisi, tapi pengisiannya harus kerjasama antara beberapa satker. Jadi diklat ini apa yang disampaikan Pak Wali, bahwa Wali Kota, pemerintah kota membutuhkan ASN yang bisa berinovasi cepat, bisa bergerak cepat, bisa melangkah cepat dengan adanya perubahan saat ini. Pemerintah tidak bisa tinggal diam. Apa yang disampaikan Pak Wali pada saat sambutan pembukaan tadi, bahwa pergerakan itu sangat dinamis, sangat statis, sehingga ASN butuh suatu yang polanya berbeda. Nah, dari pendidikan inilah mereka akan hidup, akan tahu pengetahuan itu, akan nyambung pengetahuan itu, apa yang diinginkan oleh wali kota, apa yang diinginkan oleh pemerintah kota, apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga nyambung. Dari pendidikan ini mereka akan diberikan pembekalan, diberikan pengetahuan, diberikan ilmu, sehingga mereka akan siap nantinya setelah untuk mengikuti pendidikan ini, baik tingkat jabatan yang mereka maupun nanti pada tingkat yang lebih tinggi lagi.